Selanjutnya marilah kita mendengarkan syarik dhamma yang hari ini akan dibawakan oleh Saudari Juliana Wono. Kepada Saudari Juliana Wono, waktu dan tempat kami persilakan. Maksud saya tadi waktu baca Namo Tassa bisa nggak sampai memperhatikan nafas? Bisa sih, cuma mungkin karena belum terbiasa ya. Biasanya mulainya tidak seperti itu di pada mungkin harus disesuaikan. Oke. Oke, baiklah, saudara kita ini agak susah diajak ngomong. Saya minta pemimpin dulu supaya saya bisa pinjam mic. Berikutnya saya pengen tahu Cici ini dulu. Pengalamannya gimana tadi waktu baca Namo Tassa? Tadi saya mencoba fokus untuk membacakan Namo Tassa sekaligus memperhatikan nafas yang mana biasanya mungkin saya jarang memperhatikan nafasnya. Tapi saya bisa merasakan saat saya membacakan itu saya kebanyakan buang nafas. Jadi saya mengambilnya di saat selesai membaca. Memang saya membuang banyak nafas. Berarti nafasnya defisit dong ya? Kebanyakan keluar daripada masuknya. Oh, berarti agak kurus ini. Saya minta Koko ini ya. Koko ini kan suaranya sebenarnya dia nggak usah dikasih mic, suaranya udah lebih gede dari saya pakai mic. Tapi nggak apa-apa saya kasih. Nanti katanya nanti. Oh, udah ya. Agak susah untuk bagi antara suara dan nafas. Itu susah. Jadi kalau bisa konsentrasi salah satu antara nafas atau
ketika memperhatikan dua macam pada satu saat. Jadi, tapi saya mencoba memperhatikan sambil membaca itu karena disuruh Bante sih, karena kita ada meditasi. Jadi kita kalau benar-benar kita perhatikan, kita ngambil nafas itu ada sesaat. Makanya Cici ini bilang saya lebih banyak buang nafas, karena kita mencuri waktu, ya, namo kasa. Kita tarik nafas sekejap aja, dan membuangnya itu kapan? Saat kita melafal itu kita buang sedikit-sedikit. Kita udah memperkirakan kira-kira seberapa panjang namo kasa itu kita menyicilnya sampai supaya bisa dapat nanti kita akan tarik nafas lagi. Jadi ini sangat menarik ya. Biasa kita nggak pernah perhatikan kan. Nah kalau seperti ini kita bisa tahu orang depan kita baca nggak namo kasa. Tahu dari mana? Kalau menarik nafas kan badan kita naik. Nah gitu. Jadi ketahuan orang depan ini baca apa enggak, tapi jangan terlalu curiga ya. Mungkin dia baca dalam hati, kita nggak tahu ya kan, hati orang siapa yang tahu. Jadi saya ingin berbagi tentang meditasi. Meditasi itu apa sih? Kita fokuskan pada meditasi Buddhis ya, karena meditasi di selain Buddhis juga banyak. Nah jadi dalam Buddhis itu meditasi diistilahkan dengan bhavana. Bhavana itu artinya pengembangan batin. Pengembangan batin itu gimana? Ketika kita berusaha, misalnya ada sesuatu masalah, kita biasanya langsung sibuk cekong gitu ya. Tapi kalau kita berusaha untuk lebih tenang, kita lihat dulu masalahnya apa. Nah itu namanya sudah pengembangan batin. Jadi meditasi di Buddhis itu akan mencakup 3 macam, yaitu sakti, kesadaran penuh, samadhi, yaitu konsentrasi, dan panya, yaitu kebijaksanaan. Cuman kita nggak fokus ke sana. Jadi tapi sebenarnya menyangkut juga, karena ketiga hal ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berlatih meditasi dan kita bisa menguasai ketiga ini, keseharian kita juga akan lebih lancar, tidak banyak masalah, dan kita bisa lebih fleksibel. Jadi meditasi di dalam Buddhis itu ada 2 macam ya, terbagi 2 macam. Yang pertama yaitu meditasi ketenangan, namanya saya nyotek dulu. Jenis meditasi yaitu meditasi samatha dan vipassana. Nah samatha itu gampangnya kayak yang tadi ya, memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, itu aja. Jadi duduk 1 jam, 3 jam, 4 jam, kita perhatikan itu aja. Nah kalau kita bisa perhatikan 1 itu aja, itulah namanya samadhi. Samadhi itu adalah usaha kita untuk bisa memegang nafas itu. Dan kalau kita bisa pegang sepanjang waktu itu namanya samadhi. Nah setelah itu apa? Setelah dapat samadhi, kita akan dapat panya, kebijaksanaan. Kenapa kebijaksanaan? Kita bisa duduk 1 jam mendiamkan badan kita yang selalu mau bergerak, itu juga sudah sangat hebat sekali. Nah jadi, tapi saya bukan membahas itu ya. Jadi jenis meditasi. Nah meditasi kenapa saya taruh di kehidupan sehari-hari? Biasa kita kalau stres, capek kerja, kita kemana? Healing, hang out sama teman, cari hiburan, jalan-jalan, ngopi-ngopi, ya kan? Nah kalau bagi saya, meditasi itu adalah healing untuk pikiran dan batin kita. Bagi saya senang meditasi itu juga, sebenarnya bukan saya hebat-hebat banget ya, saya senang meditasi itu juga baru akhir-akhir ini. Jadi saya ingin berbagi ya, mana tahu teman-teman, Bapak Ibu bisa ikut terinspirasi. Nah bagi saya sangat menikmati meditasi
jadi bagi saya meditasi itu adalah saat ketika saya healing untuk pikiran saya. Nah, saya duduk diam, saya tidak memikir apa-apa, semuanya saya mau letakkan aja dulu. Saya rasa itu sangat menyenangkan sekali, seperti surga bagi saya. Jadi masalah pikiran, stres atau apapun itu, bahkan kalau ada hutang ya, kita taruh dulu aja gitu. Kayak kita pergi piknik, saya nggak mau urusan kerja, biarin aja dulu, kan gitu. Jangan ganggu saya, langsung dimatiin kalau bisa. Jadi itulah namanya healing. Nah, meditasi ini adalah healing untuk pikiran kita. Hanya memperhatikan napas saja, itu satu aja kerjanya. Nah, jadi setelah itu ngapain? Kalau sudah bisa meditasi, aplikasinya ke kehidupan gimana? Dalam kehidupan sehari-hari ya, contohnya, saya dulu kan kalau di Borobudur ini banyak kegiatannya. Dulu kan ada meditasi Day of Mindfulness, Cinahan, Master Cinahan. Sampai sekarang pun masih ada, setiap 1 bulan sekali. Itu dari pagi sampai sore seharian. Kita jadi kegiatan seharian itu adalah seperti kegiatan kita di rumah. Pagi bangun, ada nyanyi-nyanyi, ada gerak badan, ada makan, dan ada istirahat total, namanya total relaxation. Nah, di situ diajarkan, saya awal mula bisa meditasi itu sebenarnya dari sana. Dulu saya juga sama sekali nggak bisa. Disuruh meditasi, masih nafasnya. Karena biasa kita nggak pernah perhatikan nafas, nggak tahu bernafas atau enggak. Begitu disuruh perhatikan, sebenarnya gimana sih cara bernafas itu? Sampai bingung sendiri. Kok selama ini bener artiin ya seperti itu. Jadi ketika ikut meditasi Cinahan ini, itu kayak kita disuruh selalu memperhatikan tubuh kita. Nah, itu sebenarnya bukan meditasi anapanasati, karena memperhatikan gerakan. Nah, ini bedanya. Jadi di Cinahan itu kita perhatikan, kita bergerak kemana, kita duduk, kita berdiri. Satu aja, kegiatan makan aja, saya mau sharing banyak yang tentang makan. Jadi kita mau makan aja, itu kan masih rame, mesti antri. Jadi padahal udah lapar ini kan, tercium wangi lagi dari dapur, dari pagi mereka ada masak kan, wanginya udah kemana-mana. Jadi udah lapar, tapi masih sabar, masih antri, nggak boleh ngomong lagi, kita kan nggak boleh terlalu, gerakan kita itu juga nggak boleh terlalu kasar, colok. Jadi semua dilakukan dengan perlahan-lahan. Nah, dari kita antri, kita ambil piring, sendok, antri, terus sampai di tempat makanan, kita centong nasi, ambil sayur, terus baca di sana tulisan, tidak boleh makan bersisa. Wah, langsung dilihat, saya ambil kebanyakan enggak? Gitu. Kita udah harus langsung memperkirakan, saya sambung makannya seberapa banyak ya? Kalau enggak nanti dihukum, disuruh push up. Jadi kita langsung centong itu, kita langsung perkirakan, saya bisa makan ini berapa banyak, makan sayur ini berapa banyak, ambil sup seberapa banyak, yang sanggup kita habiskan. Dari sana itu otak kita udah ngitung, kita nggak sadar, tapi sebenarnya kita udah ngitung seberapa yang disambat di perut kita. Nah, kita ambil, terus bawa ke meja makan yang sudah ditentukan juga biasanya. Duduk, nggak boleh langsung makan, harus tunggu sampai antriannya habis, orang terakhir duduk, baru apa? Baca perenungan dulu, doa. Nah, makanan ini dari mana asalnya, kemana, diangkut ke sini, dibelanja, diangkut lagi, diolah, begitu panjang perjalanan satu piring makanan kita. Jadi diajarkan di sana itu, di piring kita itu ada keringatnya petani, ada keringatnya hewan yang membaca, atau sekarang orang yang operator
mesin baca, ada pengangkutan kemana, ada mama kita yang belanja, ada papa kita yang mengusahakan uang, semuanya ada di sana. Masak itu mama-mama tahu ya betapa repotnya ya kalau masak. Masak satu jenis sayur aja itu cuci piringnya itu mesti seberapa banyak. Jadi di sana kita diajar untuk sangat menghargai makanan. Benar-benar satu butir nasi juga nggak boleh tersisa, harus habis. Dan makannya gimana? Karena udah lapar, terus kita maunya makan cepet-cepet biasa kan? Nggak boleh. Ambil satu suap, satu sendok, ambil nasi, sayur, masukkan ke mulut, letakkan sendok, letakkan garpu, tangannya dilipat, kunyah, rasain. Ini apa? Ini sambal, ini kacang panjang, ini nasi. Kunyah, udah, baru boleh ambil lagi sendok, baru ambil lagi, makan. Begitu sampai habis. Jadi benar-benar dinikmati. Baru tahu oh namanya sambal itu kayak gini. Oh kita kalau meminum kuah itu kayak gini. Nah minum kuah juga saya ingin berbagi. Minum kuah ya. Saya pernah juga ikut di sini asik sih banyak kegiatan. Jadi saya ikut domnya yang Zen. Jadi yang Zen ini satu buah kismis dibagikan ke setiap orang yang ikut dom itu. Nah dibacakan bahwa kismis ini kamu harus menganggap bahwa benda ini kamu gak pernah lihat, itu dari planet lain. Kamu lihat, kamu perhatikan teksturnya, bentuknya, kekerasannya, lembutannya. Habis itu baru boleh cium aromanya. Seperti apa ya? Ya, belum boleh dimakan, tapi begitu kita cium, kita sudah mengeluarkan air liur. Untung nggak sampai menetes ya, malu saya. Nah, jadi begitu dia, oke, boleh makan. Nah, makan masuk. Tapi jangan langsung dikunyah dan ditelan. Rasain dulu, jangan digigit dulu. Putar sana, putar sini di mulut itu masih bulat kismis. Putar sana, putar sini. Oh ya, air liur udah keluar banyak. Makin lama kita putar makin banyak. Oke, boleh gigit. Baru digigit. Oh, digigit. Nah, rupanya ya kismis itu luarnya agak garing, dalamnya agak lembut. Kita kunyah lagi. Itu satu biji kismis ya, memenuhi mulut kita. Udah, baru boleh telan. Nah dari sana saya mendapatkan banyak sekali pelajaran. Di sini saya benar-benar lebih memperhatikan bahwa lidah kita ini sangat ahli. Coba nanti pulang kalian makan atau besok pagi ya makan. Kalian perhatikan gerakan lidah kalian. Tanpa kita ketahui, tanpa kita kontrol, dia bergerak sendiri. Dia tahu makan ini harus kemana, ini harus kemana. Semua dia yang gerakkan. Karena saya penasaran, saya ingin tahu kalau kita makan yang berair dan ada yang padat, itu gimana caranya ya? Nah, habis keluar dari itu kan makan siang, pas ada bukan sup ya, kacang hijau kan ada bagian kerasnya, ada bagian kuahnya. Saya coba ambil kacang hijaunya sama kuahnya, saya makan. Saya perhatiin benar-benar ada yang pernah perhatiin nggak? Coba gimana cara kita makan? Atau kira-kira atau pernah ngerasain sedikit gitu? Ada yang mau sharing? Apalagi kalau yang makannya cepet ya, punya 2 kali langsung telan. Itu pasti nggak terasa sama sekali. Nah, saya sharingnya. Jadi kita makan kayak seperti itu yang berkuah itu, lidah kita itu langsung memisahkan yang bagian kacang hijaunya itu kita taruh ke pinggir kiri, taruh di pinggir kanan. Terus airnya kita tahan pakai lidah seperti ini.
banyak, dia akan memisahkan jadi 2 kali atau 3 kali. Setelah habis cairan, baru kita mulai mengunyah. Dan mengunyah itu, kita tahu nggak Graham? Kita kan waktu sekolah diajarin ya, gigi depan itu untuk potong. iya benar. Taring untuk ya, Graham mengunyah. Kenapa ada Graham dari depan itu agak kecil, terus ke belakangnya makin lama makin besar? Ya makin besar. Oh, lebih kurang sama dengan jawaban Cici tadi. Jadi saya tahu ini juga karena ketika saya makan, saya makan apa yang agak keras. Jadi saya gigit, ketika saya merasa di sini kita itu ngetes tanpa kita sadari, kita ngetes. Kita pakai yang Graham paling kecil dulu. Kayaknya nggak sanggup, kita mundur. Belum sanggup, mundur lagi ke belakang. Jadi fungsi Graham itu saya juga baru tahu. Semakin ke belakang, itu dia bisa menggigit yang semakin keras. Fungsinya itu, makanya dia ke belakang makin gede. Baru tahu? Jadi selama ini makanya kita nggak pernah sadari ya, benar kan? Ya saya juga soalnya, makanya kita berbagi. Nah itulah, jadi ketika kita menyadari tubuh kita itu sangat spesial, sangat hebat sekali. Kita tidak pernah menyangka. Dan ketika kita makan kue, misalnya makan kue, kita gigit makan. Itu juga kita hitung loh. Seberapa punyaan saya nanti tinggal 3 kali gigit, itu kita hitung loh. Oh, tanpa kita sadari juga. Dan yang saya paling lucu itu apa? Kalau makan, kita selalu save the best for last. Betul? Yang paling enak itu pasti disisain paling belakang supaya rasanya tinggal di lidah. Jadi ingat terus. Nah itu pengalaman makan. Jadi meditasi itu sangat amazing ya, kalau kita terapkan di sehari-hari makan. Apalagi yang kita ingin tahu? Kalau jalan nggak usah lah ya. Jalan kayak kita jalan meditasi jalan itu kan udah tahu ya, udah umum. Tapi saya pengen sharing juga. Saya tahu meditasi jalan dari seorang suhu, makanya suhu Pratama yang di jalan selama Metajaya. Jadi suhu ngajarin jalan dari sana ke sini gimana? Oh, kita nggak boleh seret, nggak boleh. Kalau jalan kita bunyi, nah itu berarti salah. Kita nggak boleh jalan seperti itu. Karena saya sendiri merasakan ketika saya misalnya lagi sibuk, saya tidak menyadari cara jalan saya, itu kadang-kadang bisa sakit di lutut, di paha, tiba-tiba ada yang sakit. Nah, saya terus langsung sadari, oh iya, saya tadi jalan asal. Saya kembali lagi jalan seperti yang suhu ajarin. Beberapa kali seperti itu dan bisa sembuh. Ini saya ya, saya nggak tahu kalau sama orang gimana. Ini yang saya sadari. Jadi cara jalan yang baik itu juga menyembuhkan. Ada loh kemarin di lapangan Merdeka, saya lihat sekelompok orang, mereka itu jadi kayak namanya terapi jalan. Mereka jalan itu maju, berhenti, turun, berhenti, ganti kaki, berhenti, seperti itu. Nah, yang saya pengen sharing lagi apa? Misalnya sering kita bermasalah, masalah yang paling kita nggak bisa tangkap itu, nggak bisa kita
belajar itu butuh waktu yang lama juga. Tapi percayalah kalau memang mau kita bisa. Nah, kita kemarahan itu gimana sih bisa datang? Penyebab utama marah itu adalah karena kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sebenarnya itu aja marah itu. Kalau sesuai dengan yang kita inginkan, kita bahagia. Apapun itu tidak sesuai, marah. Nah, jadi caranya gimana? Saya dengar dari seorang guru, saya sangat terinspirasi. Jadi beliau berkata, di dunia ini ada 7 miliar, apa sekarang 8 miliar ya? 8 miliar orang. Masing-masing punya sifat sendiri, punya latar belakang sendiri, punya hobi kesukaan sendiri, punya masa kecil sendiri. Bagaimana mereka dididik, orang tuanya seperti apa, itu menentukan kita ketika dewasa itu jadi seperti apa. Nah, jadi kalau kita kepengen semua itu sesuai dengan keinginan kita, itu namanya mimpi. Nah, jadi kita belajar untuk memaklumi kalau ada terjadi sesuatu, satu orang gitu ya berbuat salah kepada kita. Sebenarnya kadang saya juga nggak bisa bilang dia salah kepada kita. Kadang dia berbuat itu menurut dia itu dia benar. Kita melihatnya salah. Seperti tulisan 6. 6 bagi dia, 9 bagi saya. Hanya cara pandangnya saja berbeda. Jadi kita belajar memaklumi orang. Orang bertindak juga sesuai dengan pendidikan dia, apa yang dia pelajari. Jadi dari sana saya belajar nomor 1 lagi, semua yang kita terima itu adalah karma kita. Jadi ini dari ide, tidak akan terjadi apapun yang bukan karma kita. Jadi ketika seseorang melakukan satu kejahatan kepada kita, benar-benar yang jahat lah ya, itu karena siapa? Karena kita. Dia melakukan karma baru, kita menerima karma kita. Jadi terima saja. Nah, kalau saya seperti itu, hidup itu terasa jadi lebih ringan, lebih damai. Kita bisa menerima orang seperti ini, orang seperti ini, yang seperti ini, bermacam-macam manusia. Jadi belajar menerima keadaan, orang Jawa bilang menerima ya. Nah, itu sangat membantu. Oke. Karya kontak dulu. Nah, seperti udah bilang ya, kalau kita bisa menguasai sati itu ya seperti itu. Ketika ada orang berbohong, kita sati. Oh, ini karena saya. Kita langsung berpikir, kita langsung melihat internal, jangan eksternal aja terus. Eksternal itu kita nggak bisa kita rubah, kita minta, itu nggak bisa. Yang bisa kita kuasai hanya internal kita. Nah, jadi kita kembangkan sati, kesadaran kita. Setiap ada kejadian kita sadar dulu, kita konsentrasi dulu. Oh ya, karena ini. Oh karena ini. Itulah timbul kebijaksanaan. Jadi Buddha bilang, mau menguasai semua hal, yang paling utama adalah punya sakti. Semua hal itu apa aja? Bukan hanya seperti yang tadi saya bilang, kamu mau belajar, Bapak Ibu mau belajar apa saja. Kalau punya sakti, belajar di sekolah adik-adik. Kalau punya sakti, itu pasti akan lebih mudah, lebih cepat. Sakti itu juga selalu usaha itu adalah kebajikan. Jadi ketika kita meditasi, kita sakti terus, itu kebajikan terus. Jadi 1 jam kalau duduk, 1 jam kita duduk, kita sakti terus,
semua usaha. Jadi nggak ada ruginya ya. Nah, terus kita juga nggak bisa milih. Kalau dari sini kita nanti pindah alam misalnya ya, karena kehidupan manusia itu sangat berharga. Jadi bisa bertemu ajaran Buddha lagi, kita bisa berbicara, mendengarkan dhamma, itu sudah sangat besar alami dan kebajikan kita. Nah, jadi kita nanti lagi di mana itu semua hanya terpisah satu nafas saja. Ketika kita hilang satu nafas, kita berpindah alam, kita tidak tahu. Neraka itu kita pikir jauh, tapi sebenarnya satu nafas saja hilang, kita bisa langsung lahir di neraka. Nafas itu seharga semesta. Benar? Jadi ya kita hargai selama kita masih bernafas. Pikiran adalah satu hal yang segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Samyutta Nikaya 1 halaman 62 Cita Sutta. Demikian ceramah saya.